jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar. Terima kasih Jiang Tianchai. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Terima kasih lagi dan lagi. Menyelamatkanku tanpa ragu. Kamu ingat? Aku bukan Jiang Zhaohe. Kamu juga bukan ibumu. Aku tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Tapi mulai sekarang, kamu tidak sendirian lagi. Karena kamu telah menarikku keluar dari kegelapan. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Dokter Najiang, nanti, tolong beri aku saran. Kamu ini. Izinkan aku memperkenalkan padamu. Ini Lin Feier. Wakil Direktur baru, Departemen Anestesiologi. Mulai sekarang kita semua satu keluarga. Selamat datang semuanya. Sebelum aku datang untuk kasus ini, penelitian mendetail telah dilakukan. Menurutku program anestesi umum saat ini adalah solusi paling efisien, dan aku juga yakin bisa meyakinkan keluarga untuk menerima. Dr. Lin, kedokteran bukan hanya soal efisiensi. Yang lebih kita hadapi adalah manusia. Apakah kamu benar-benar mengerti mengapa keluarga pasien sangat menolak anestesi umum? Tidak lain karena khawatir efek anestesi umum pada kecerdasan pasien. Tapi itu hanya perkiraan. Perawatan anestesi umum, puasa 8 jam dan air 4 jam sebelum operasi. Bahkan jika sudah sadar penuh setelah operasi, butuh 2 jam sebelum makan atau minum. Meski begitu, tidak bisa dihindari bahwa selama dan setelah operasi, kemungkinan kecelakaan. Jadi, dari perspektif keluarga pasien, bahkan jika hanya 1 dari 10 juta peluang menimpa anak mereka sendiri, itu adalah bencana 100%. Orang tua pasien tidak ada di sekitar. Kakek dan nenek benar-benar tidak tahan. Risiko yang tidak diketahui. Dan berangkat, solusi yang lebih andal. Karena kita punya waktu, juga punya kemampuan untuk melakukan ini. Kenapa melawan mereka? Idealismemu sendiri bisa mewakili semua orang. Nanti kalau kita ketemu lagi, ada puluhan ribu kasus seperti ini. Kamu yakan semua dokter, semua demi memenuhi ekspektasi keluarga yang tidak indah dan mengabaikan solusi terbaik. Pasien punya emosi dan kebutuhan. Kita harus perhatikan kesehatan fisik dan mental jangka panjang mereka. Kali ini mereka bisa keluar dari sini dengan senyum. Lalu nanti, mereka mungkin tidak takut rumah sakit lagi. Ini yang harus kita lakukan. Kalau tidak, kenapa mereka pindah-pindah ke banyak tempat? Akhirnya pilih kita. Iya kan? Dokter Jiang, bagaimana menurutmu? Dokter Jiang. Kamu baik-baik saja, Dokter Jiang? Negatif ya negatif. Aku tadi bilang kamu orang beruntung, pasti baik-baik saja. Dokter Jiang baik-baik saja. Negatif. Buat semua orang khawatir. Baru saja pulang. Sudah ada drama besar. Kasus ini, anestesi umum ada manfaatnya. Bimbingan ada nilainya. Yang bisa kita lakukan, cuma beri saran paling profesional. Dan, opsi perawatan paling efektif. Karena Dr. Lin dan Dr. Tang tidak ada yang bisa meyakinkan siapapun, maka kita serahkan opsi ini kepada keluarga. Besar sekali masalahnya, bukan begitu?
Sudah hilang, sudah hilang. Ayo, ayo, ayo pergi. Dengarkan apa kata Zheng Yuan. Apa yang kamu lakukan ini menyenangkan bagimu? Aku baru saja bertemu dengan Dr. Tang. Hanya diskusi akademis biasa. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Dan kamu tahu itu. Aku benar. Lalu bagaimana? Bahkan jika kita putus, I am not even qualified to be your gue? Kenapa kamu sangat tidak senang? Bukankah semua anggota keluargamu setuju dengan rencanamu? Kamu benar. Pria tidak ada yang baik. Setelah menghabiskan waktu bersama ini, aku pikir dia memperlakukanku sedikit berbeda. Bagaimana hasilnya? Lihat cara dia memandang Lin Feier hari ini. Jelas masih ada sedikit kehangatan cinta lama yang masih tersisa. Bajingan. Lin Feier adalah orangnya. Mesin akademis yang khas. Hanya berbicara dengan data dingin. Bagaimana dia bisa sebaik kamu, kan? Cantik, lembut, dan perhatian. Aku bicara sejujurnya. Dan ini benar-benar ini menunjukkan kembali selamanya dengan dia. Tidak, aku menyesali pajak IQ yang sudah aku bayar. Benar kan? Daniel, 28 hari. Jika aku tidak datang hari ini, apakah kamu tidak akan pernah memberitahuku? Apa yang terjadi selama ini? Kamu, Jiang Tianchai, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak tergoyahkan sama sekali? Apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan apapun untukku? Dia cuma untuk saat kamu sedang putus asa, menurunkan standar dan memilih yang kedua. Hal-hal yang tidak mungkin selamanya. Keberadaan yang diakui oleh ayahmu. Bisakah kamu sedikit bangun dari mimpi? Silakan sedikit martabak untuk Rizky. Kamu, Jiang Tianchai. Biarkan kakak astronot lihat. Anak siapa yang nakal begini? Anak Zhao Mumu. Dengar-dengar cita-cita masa depanmu mau jadi astronot. Nenekmu khusus minta kami datang ke sini. Bantu kamu wujudkan impianmu. Lihat, hari ini aku juga ajak teman-teman kecilmu. Mau ikut kakak? Jalankan misi. Ingin. Tapi jadi astronot butuh banyak pemeriksaan. Kalau lulus tes, bisa jadi astronot enggak? Ayo. Kakak, lihat mulutnya nganga lebar. Di sini banyak monster kecil. Jangan jadi astronot lagi. Jangan takut, ayo jadi astronot. Boleh nggak? Ayo jadi astronot. Ayo lawan monster. Sudah kubilang tadi, cara ini jelas nggak bakal berhasil. Rumah sakit harusnya seperti rumah sakit. Lihat sekarang jadi berantakan. Dia cuma badut. Menurut Dr. Lin, rumah sakit harusnya seperti apa? Semua dokter harus pakai jas putih. Angkat data tinggi-tinggi. Bujuk pasien dan keluarga. Abaikan saja. Dr. Chen sepertinya sangat perhatian ke Dr. Tang. Sebagai rekan kerja, aku kasih saran. Kalau suka, beranilah kejar. Jangan tunggu sampai orang lain duluan dapat. Nanti menyesal banget. Dr. Lin sangat perhatian ya. Aku penasaran. Dulu Dr. Jiang. Bagaimana bisa tega putus? Dr. Chen ada waktu gosipin urusan orang lain. Mending baca lebih banyak koran. Tingkatkan kemampuan profesionalmu. Operasi perbaikan bibir sumbingmu. Masih ada ruang untuk perbaikan. Keterampilanmu bagus. Tapi harus ada kesempatan untuk dipakai. Sepanjang hari cuma bisa rayu orang tua dan anak-anak.
Hati-hati tertinggal dari yang lain. Ternyata adik kita lebih berani dari Mumu. Kalau begitu kita hanya bisa pilih satu astronot. Gimana kalau aku yang pergi bertugas? Betul, gimana dong? Mumu hebat banget. Kak, bisa lebih lembut enggak? Si manusia babi di mulutku sangat penurut. Aku tanya kenapa dia nggak bereaksi waktu aku pukul monster kecil itu. Ternyata kita nggak paham mulutnya dengan jelas. Orang baik dan jahat yang tinggal di sana. Tunang aja Mumu. KPI 11 yang paling ganteng sedunia. Dokter luar angkasa paling lembut. Lai Mumu. Ayo kita buka mata. Buka mulut kecilmu. Kalau gitu, gimana kalau keluar angkasa bareng kakak? Pasangan MU. Keren. Bagus banget. Yang aku kasih tahu, di mulut Kak Kiwe sebelumnya semuanya Peppa Pig. Tapi sekarang dia jadi astronot. Kamu bisa bawa Peppa Pig ke bulan. Buka mulut. Ayo, kita pergi. Pergi ke bulan. Jiang Tianchai, apa kamu lupa? Dulu kamu juga lihat aku seperti ini. Sebenarnya aku mau nanya sesuatu. Apa masalahnya? Ya itu dia. Anestesi gabungan ini. Gurunya lagi bahas urutan atau... Aku lihat tadi kamu nggak dengerin baik-baik di kelas. Lihat. Tangi. Aku hormati satu. Ini lucu banget. Anginnya terlalu kencang. Cepat sambung cepat. Kurang dikit, jangan pura-pura. Kamu laki-laki nggak sih? Nangkap bola aja nggak bisa. Aku gak bakal bisa di bulan Juli. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya lagi. Lepaskan aku saja. Mari kita akui kekalahan kali ini. Tidak mungkin. Dalam kamus Kiao Kiwe saya, tidak ada kata kalah. Zheng Yuan akhirnya mengasihani. Memberi kesempatan untuk membangun tim. Bu, apa kau bekerja sekeras ini, Bu? Bangun. Cepatlah. Operkan bolanya. Siap-siap. Siap-siap. Kenapa dia ada di sini? Aku tidak tahu. Bukankah ini seharusnya acara pembangunan tim? Kenapa kalian tidak menyebutku bergabung? Kalian terus main, ayo kita pergi. P11, kemari.
Jangan marah. Minum apa? Ayo, dinginkan badan. Apa yang ada untuk dilihat? Apa yang mau dilihat? Aku salah menilai Kiwe. Berhenti melihat. Ayo, bersorak, bersorak. Daniel, Sepertinya, Dr. Jiang juga punya bidang yang tidak dia kuasai. Apakah kamu baik-baik saja? luar biasa. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Itu kesalahan barusan. Lakukan lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Ayo sekali lagi. Ini, Hampir mau mulai bertanding. Panas dulu. Lakukan lagi. Ayo. Kalian berdua. Bersabarlah. Kesempatan yang bagus sekali. Orang peduli sama orang ketika dapat hal yang baik. Duduk. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Apakah kamu baik-baik saja? Tak ada yang perlu dilanjutkan. Kaki terbungkus. Tak apa. Aku kesana dulu istirahat. Aku bantu kamu lewat. Ayo pergi. Hati-hati. Sakit di sini? Di sini. Sini. Sedikit bengkak. Aku ambil kotak P3K. Tunggu sebentar. Tak apa. Terima kasih, bos. Ayo. Kurangi minum, jangan minum terlalu banyak lagi. Aku tahu. Aku datang dengan pesawat. Kalian semua tidak suka aku. Tapi tak apa. Aku tak keberatan. Sungguh. Sebaliknya, aku sangat senang hari ini. Karena hari ini aku dan Daniel sudah kenal 5.475 hari. 5.475 hari. Seluruhnya 15 tahun. Kamu bilang, berapa banyak 15 tahun yang ada dalam hidup? Daniel, aku bersulang untukmu dengan gelas ini. Terima kasih. Berikan pada Linfeyer. Masa terbaik dalam hidup. Kalau sudah mabuk, berhenti minum. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Kamu ini orangnya. Cuma omongan keras.
Dokter Tang, Aku bersuang untukmu dengan gelas ini. kasus Zhao Mumu. Kamu benar-benar memberiku wawasan. Aku melakukannya. Seperti yang kamu inginkan. Aku minum untuknya. Kami sudah kenyang. Kami duluan pergi. Kalian lanjut makan, ya, ya, ya. Makan minum yang enak, bye. Xiao Julai. Kembali. Karena Dr. Lin sudah begitu tulus. Gelas ini akan aku minum sendiri. Gelas ini aku persembahkan untuk Kiwei dan Pei 11. Jika bukan karena kalian berdua, operasi ini tidak akan berjalan selancar ini. Ayo. Jika kamu tidak bisa minum, berhenti saja. Gelas ini aku persembahkan untuk kakak senior saya. Terima kasih sudah merawat saya selama bertahun-tahun ini. Jika bukan karena kamu, mungkin aku tidak bisa sampai di titik ini sesemudah ini. Jika kamu tidak keberatan, aku akan selalu menjadi adik perempuan tersayangmu. Gelas ini. Dengan tulus aku berharap kalian berdua bisa menyelesaikan kesalahpahaman secepat mungkin. Bersatu kembali. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Tadi ada begitu banyak orang di sana. Jiang Tianchai, apakah kamu gila? Ya, aku gila. Aku tidak pernah segila ini seperti hari ini. Apa efek samping yang paling parah? Bukan pusing, mual, demam atau ruam. Tapi aku memimpikannya sepanjang malam. Caramu memasak di dapurku. Jadi tidak akan ada reuni sama sekali. Aku ingin kamu mengerti dengan jelas. Saya menyukaimu. Tang Yi.
Tuan Jiang. Siapa ini? Apakah kamu tahu? Aku belum pernah melihat guru ini sebelumnya. Jiang Zhaohe. Satu-satunya di Tiongkok yang menang 3 kali berturut-turut. Mendapatkan penghargaan kontribusi khusus Golden Knight Award. Profesor otoritatif di bidang jantung ekstrakardiak. Ahli di bidang jantung ekstrakardiak. Mengapa dia datang bersama kita? Putranya. Jika kamu lelah setelah bekerja, ayo pulang ke rumah. Biarkan ibu mainkan semuanya untukmu. Membuat daging babi rebus favoritmu. Kita masih bisa bermain catur bersama. Anakmu Xiaon sangat merindukanmu. Sudah seharian mencari kamu. Oke, berhenti memikirkannya. Tenang saja. Anakku masih sibuk. Kenapa aku tidak menyangka itu? Tidak heran Dr. Jiang. Begitu luar biasa di usia muda. Memang bagus ya orang terlahir dengan gen yang baik. Ayah Dr. Jiang, Sudah menyediakan banyak hal. Jadi tidak perlu berusaha keras. Bisa mendapatkan segalanya dengan mudah. Memang pantas untuk iri. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihatmu di sini? Menjadi anak orang lain. Itu karena ayahmu tidak memenuhi kewajiban. Kalau tidak, nak, tidak perlu berpura-pura menjadi ayah yang penyayang dan anak yang berbakti. Jenius. Dari kecil sampai dewasa. Berapa banyak yang sudah aku korbankan untukmu? Kau tahu itu di hatimu. Aku juga tahu. Kau begitu karena nenekmu. Menyalahkanku, membenciku. Aku juga tidak akan berdebat denganmu. Tapi sekarang kau sudah dewasa. Jangan terus-menerus merusak masa depanmu sendiri. Pengorbanan. Pengorbanan yang kau bicarakan. Itu adalah aku yang berusia 7 tahun. Dilemparkan kepada nenek yang lemah. Kamu keluar negeri untuk studi lanjut. Sudah 5 tahun sejak kau pergi. Atau apakah kamu akhirnya mau kembali dan melihatku setelah sekian lama? Aku hanya peduli apakah sudah mengikuti jalan yang kamu rencanakan. Aku tidak peduli apa yang aku inginkan. Saat aku mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, tidak memenuhi ekspektasimu. Belajar hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Kamu pikir aku menghancurkan masa depanku sendiri? Kalau sekarang aku putuskan untuk tetap di rumah sakit ini. Sepanjang hidupku aku sudah jadi dokter gigi. Menurutmu tidak ada penerusnya? Jadi begini caramu balas dendam padaku. Membuat tangan ahli bedah berbakat ini dipakai untuk hal-hal seperti ini. Apa jadinya dengan semua ini? Ini tidak lebih baik dari saat kau di meja operasi. Intriknya kuat ya? Dulu nenekmu terbaring di ranjang rumah sakit, memegang tanganku dan berkata, "Jangan biarkan kau ikuti jejak lamaku." Tampaknya sekarang, dia memang terlalu khawatir. Kau tidak berhak menyebut namanya. 3 kata, Jiang Zhaohe. Di sini bersamaku. Tidak beda dengan orang asing. Bukan yang kau sebut. Demi mengejar cita-cita. Nenek tidak akan meninggalkanku begitu cepat. Mengejar. Cita-citaku adalah membuat teknologi medis dalam negeri menyatu dengan standar internasional 5 tahun lebih cepat. Kau tahu, hati nuraniku bersih. Bagaimana denganmu? Apa yang kau kejar? Apa cita-citaku? Seumur hidup kau tak akan mengerti. Jenius. Maaf, aku tidak kenal siapa. Aku duluan pergi. Pas sekali. Izinkan aku memperkenalkan. Ini pacarku, Tang Yi.
Bukannya katanya operasinya sukses? Kenapa orangnya hilang? Kenapa? Tangi, Berhenti. Jiang Tiantian, ku beritahu. Yang bisa berdiri di sampingmu. Hanya Lin Feier. Kalian serasi dan sepaham. Dia yang paling cocok untukmu. Jangan khawatir gigi anaknya tidak rata. Tunggu saja sampai giginya diganti. Ini konsep yang sangat salah. Anak dengan gigi tidak rata tidak hanya memengaruhi penampilan wajah anak, bisa juga menyebabkan fungsi mengunyah menurun, mempengaruhi pencernaan dan penyerapan, bahkan bisa memengaruhi kesehatan mental anak, memberi dampak negatif. Orang tua menghadapi gigi tidak sejajar anak. Perhatikan dengan cukup dan cari segera bantuan ahli ortodonti. Dia yang bersumpah memberitahu saya dan ibu saya. Operasinya berhasil. Tapi ibu saya turun dari meja operasi. Tidak lama kemudian dia berdarah deras dan upaya penyelamatan gagal. Saya tidak akan pernah lupa ibu saya di tempat tidur rumah sakit. Ekspresi kesakitan. Semua ini berkat ayahmu. Katup mitral, stenosis parah, katup aorta, stenosis sedang, dengan reflux sedang, ditambah fibrilasi atrium. Ibunya saat itu hanya 47 tahun. Sama sekali tidak bisa menerima antikoagulasi seumur hidup. Operasi rekonstruksi aorta adalah satu-satunya cara untuk memaksimalkan solusi meningkatkan kualitas hidup pasien. Saya kira selama operasi ada yang salah. Tapi sebagai dokter penanggung jawab, kalau saya kira, Apakah dia berdiri dan berkata sepatah kata? Tidak. Saya melakukan operasi itu selama 5 jam. Saya ingat semua detailnya dengan jelas. Semua indikator intraoperatif dan pasca-operatif. Semua dalam kendali. Bahkan ibunya. Hari ini dia berdiri di sini mempertanyakan saya. Saya juga punya jawaban yang sama. Saya tidak melakukan kesalahan. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Dia punya masalah mulut parah sebelum operasi. Setiap konsultasi, saya mengingatkan berulang kali. Masalahnya ini sangat mungkin menyebabkan infeksi pasca operasi. Tapi kamu bagaimana? Kau untuk kasus ini bisa mengejar seleksi spesialismu. Kau memilih menutup mata.
Apakah kau pikir ini hasil yang ingin saya lihat? Ini bukan hasil yang ingin saya lihat. Orang bisa mengalami kecelakaan. Yang kau kejar sepanjang hidupmu. Tingkat keberhasilan operasi yang sempurna. Apakah kau tahu mengapa saya meninggalkan Pingjin tahun itu? Karena setelah operasi itu, saya bisa melihatmu dengan jelas. Kau terlalu paranoid. Jika dia menunggu beberapa bulan lagi, Hanya perlu menunggu sampai beliau begitu. sembuh total, baru bisa dilakukan operasi. Tapi Ayahlah yang memberitahu ibuku. Peluang infeksi setelah operasi sangat kecil. Tapi probabilitas yang sangat kecil itu sudah membunuh ibuku. Saya sangat membenci ayahmu. saya sudah membencinya selama 10 tahun. Tapi saya lebih membenci diriku sendiri. Mengapa saya tidak meyakinkan ibuku? Tunggu sebentar. Tunggu. Apakah kondisinya bisa menunggu? Apakah kau tahu kondisinya saat itu? Setiap hari keterlambatanmu meningkatkan risikonya. Kau tidak perlu menjelaskan lagi. Kau bisa menuduhku egois dan paranoid. Menuduhku memiliki keterampilan medis yang buruk. Tapi saya tidak akan pernah mengizinkan siapapun mempertanyakan etika profesional saya. Saya adalah Jiang Zhaohe. Bertindak secara terbuka dan jujur. Tidak sepertimu. Sengaja membawa gadis itu. Menjodohkannya dengan anakku. Bagaimana kau bisa merasa tenang? Ini adalah kehidupan. Takdir. Saya katakan padamu. Kau tidak ingin anakku tinggal bersamamu. Menjadi sepertimu. Orang aneh. My fire. Paman Jiang, kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku sekarang baru merasakannya? Aku hanya perlu menutup mata. Aku bisa langsung memikirkan ibuku. Mengingat ibuku yang berteriak minta tolong. Keputusasaan seperti itu. Kamu sama sekali tidak mengerti. Tangyi. Ambil napas dalam-dalam. Ambil napas dalam-dalam. Ambil napas dalam-dalam. Ambil napas dalam-dalam. Jika bukan karena aku bertemu Zheng Yuan, aku mungkin sepanjang hidupku, Aku bahkan tidak bisa melepaskan ibuku. melupakan masalah yang kamu tinggalkan. Dia memberitahuku, kebencian dan penyesalan tidak boleh menguasai seluruh hidupku. Meskipun itu tidak bisa diubah. Tapi, Antara aku dan ibuku. Ketika tidak ada cara untuk mendapatkan pengobatan medis. satu-satunya orang yang memberi kami harapan, itu juga ayahmu. Kami seolah-olah sudah melihat. Bu. 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 Bu.
Jangan sentuh aku. Dokter Tang, apakah kamu pikir kamu benar-benar tahu tentang Danio? Yang kamu tahu hanyalah kamu kehilangan ibumu 10 tahun yang lalu. Tapi apakah kamu tahu apa yang dia alami malam itu? Neneknya, yang membesarkannya sendirian, sakit parah. Dan ayahnya berdiri di meja operasi ibumu. Karena kamu, Paman Jiang melewatkannya. Waktu terbaik untuk menyelamatkan ibunya. Berhenti menyiksa dirimu sendiri. Hal itu sudah terjadi. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Arwah bibi di surga pasti tidak ingat. Kamu terlihat seperti ini sekarang. Danio, menurutku tidak ada yang salah dengan memberitahunya yang sebenarnya. Kalau kalian bahkan tidak bisa jujur satu sama lain, jalan menuju masa depan akan semakin sempit saja. Apa aku masih harus berterima kasih padamu? Untuk keangkuhanmu yang menyedihkan itu. Dan sifat posesifmu. Berapa lama lagi untuk melakukan segala cara? Baru setelah itu mereka mau menyerah. Aku sedemikian menyedihkannya di hatimu? Ya? Aku tidak rela. Kita sudah saling kenal sejak usia 17 tahun. Ujian membaca. Tugas kelulusan. Di fase hidup mana kamu berada? Aku tidak menemanimu. Hanya sekali saja. Hanya 10 tahun lalu aku pernah bertindak semaunya. Kamu harus mengharusnya. Perasaan kita selama 15 tahun ini? Kamu sudah di luar negeri bertahun-tahun. Pernahkah kamu bermimpi tentang nenek? Bahkan sekali saja. Seseorang yang mencintaimu seperti cucunya sendiri. Aku baru menutup mata dan meninggal. Tapi demi kesempatan yang kamu sebut-sebut itu, masa depan yang kamu bilang, berbalik dan pergi tanpa ragu. Bahkan tidak terpikir. Ini mengantarnya di perjalanan terakhirnya. Lin Feier, akui saja. Kamu dan Jiang Zhaohe pada dasarnya adalah jenis orang yang sama. Perasaanku terhadap nenek tidak kalah dari kamu. Tapi aku percaya, kalau itu kamu tidak akan mencintai diri aku, mengorbankan masa depanmu. Benar, kan? Universitas Lyon 1. Pelatihan khusus di bidang operasi kepala, wajah, dan leher. Aku merekomendasikanmu kepada Profesor Baidi. Dia sudah setuju. Asal kamu mau, kamu bisa terbang ke Prancis akhir bulan ini. Profesor Baidi adalah
Presiden Asosiasi Operasi Kepala, Wajah, dan Leher seluruh Eropa. Hanya menerima 1 murid dalam 3 tahun. Kamu tahu ini kesempatan untuk berapa orang? Kesempatan impian. Jangan bilang kamu tidak tertarik. Aku akan perjuangkan kesempatan ini sendiri. Tapi bukan sekarang. Profesor Baidi sudah hampir 70 tahun. Kalau ketinggalan kali ini, entah kapan lagi ada kesempatan seperti ini. Jiang jenius. Mana ambisimu? Mana cita-citamu dulu? Kamu memang mau seumur hidup, tinggal di tempat begini, tambal dan cabut gigi. Buang-buang waktu? Aku harap kamu pikirkan baik-baik. Cukup sampai situ untukmu dan Dr. Jiang. Kesal ya? Orang lagi bingung sekarang. Jangan cari masalah di sini. Cepat pergi, cepat pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Aku pergi dulu. Jangan dengar Lin VR yang ngomporin di sana. Masalah perasaan itu, bukan kalian berdua yang tentukan sendiri. Selama kalian berdua merasa ini berharga, ya jangan peduli omongan orang lain, kan? Kalau saja semudah itu. Masalah antara kita. Seumur hidup ini mungkin tak akan selesai. Dokter. Sakit sekali, Dok. Lihat gigi bungsu saya, Dok. Lihat gigi bungsu saya. Sakit sekali. Cepat cabutkan untuk saya. Minum berapa banyak? Tidak disarankan cabut gigi setelah minum alkohol. Tidak disarankan cabut gigi. Tidak disarankan cabut gigi. Kenapa harus minum dengan teman-teman? Cepat. Cepat cabutkan untuk saya. Teman-teman tunggu saya ke restoran nanti. Pak, Alkohol ganggu fungsi pembekuan darah. Pengaruhi pemulihan pasca operasi dan efek anestesi. Apa yang kamu katakan tadi? Aku juga tidak bisa mencabutnya untukmu. Biar aku periksa dulu, ya? Ayo, buka mulutmu. Letak gigi bungsumu. Masih agak miring, sulit dicabut. Biar aku beri obat pereda nyeri dulu. Bagaimana kalau 24 jam setelah kamu pulang? Pak. Tangi. Pak. Siapa yang datang? Bagaimana kabarnya, Pak? Cepat panggil bantuan. Cepat telepon 120. Cepat! Bu. Diduga pecahnya vena esofagus. Cepat telepon 120. Hati-hati. Tangi, bagaimana kabarmu? Kamu kenapa? Obat. Obat. Obat apa? Obatnya di mana? Obat. Obat. Obat apa? Tangi. Tangi. Bagaimana? Alat hisap. Cepat ambil alat hisapnya. Minggir. Dia kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tangi.
Tang Yi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah selesai, sudah selesai. Kita tidak mungkin putus. Jangan pernah berpikir untuk itu seumur hidup. Tidak apa-apa. Jangan bergerak. Biar aku peluk kamu sebentar. Terima kasih, Jiang Tianchai. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Terima kasih lagi dan lagi. Selamatkan aku tanpa ragu. Kamu ingat? Aku bukan Jiang Zhaohe. Kamu juga bukan ibumu. Aku tak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Tapi mulai sekarang, kamu tidak sendirian lagi. Karena kamu sudah tarik aku dari kegelapan. Aku tak akan tinggalkanmu lagi. Dokter Najiang, nanti tolong beri aku saran. Kandidat wakil direktur departemen kita belum ditentukan. Apa Zheng Yuan pertimbangkan Dr. Jiang? Dari kualifikasi dan kemampuan. Dr. Chen seharusnya yang pertama, kan? Dia murid langsung Zheng Yuan. Kalau Zheng Yuan memang punya niat ini, kandidatnya sudah diumumkan lama. Lihat sudah berapa lama ini terjadi. Tak ada gerakan sama sekali. Zheng Yuan jelas-jelas bawa Dr. Jiang turunkan ke departemen umum. Sebenarnya dia latih diam-diam. Mau biarkan dia kalah dari yang baru? Seharusnya jangan pikirkan itu. Ada kemungkinan kerusakan saraf wajah juga. Kalian bertukar tempat. Operasi lanjutkan. Inilah rencana Dr. Chen. Yang muncul duluan. Dr. Chen. Jiang Tianchai. Kamu paksa aku lakukan ini.
Dokter Jiang. Semua ada fotonya. Dia pukul orang. Kamu pikir itu dia? Iya, itu dia. Kau soal pacaran, bicaramu begini. Dokter pria yang main dengan anak-anak paling jago. Jangan terlalu membosankan di kerja. Rumah sakit pinjam nomor 1 karena serang pasien. Dan dokter tak bermoral Jiang yang dipecat. Tiba-tiba berubah, jadi rumah sakit gigi di pesisir tenggara. Bakat muda populer. Itu dia. Jiang Tianchai punya etika kedokteran yang korup. Dokter yang tidak bermoral. Kamu ngapain sih? Masih bisa jadi dokter kayak gini? Gak perlu jelasin panjang lebar ke aku. Aku gak ngerti istilah teknis dokter gigi kamu. Berbelit-belit. Permintaan aku waktu itu jelas banget. Cuma pasang gigi palsu dan perbaiki aja. Tapi kamu dokter yang namanya Jiang. Dia serakah. Dia maksa aku buat ngerjain apa aja yang dia mau. Operasi cangkok tulang rahang atas. Pertama masukin tulang buatan. Tunggu sampai kondisinya udah pas baru bikin lagi. Kulit kayu. Operasi implan gigi. Teman-teman, dengerin nih. Ini semua ngomongin apa sih? Aku udah tanya teman dokter aku. Katanya operasi kayak gini. Resikonya tinggi banget. Masa penyembuhannya juga lama. Yang penting biayanya. Mahalnya nggak ketulungan. Lihat kamu. Cuma mau cari duit aja. Kamu nggak peduli sama hidup mati kita sama sekali. Hidup atau mati kita? Iya benar. Waktu itu udah aku jelasin dengan jelas. Implan gigi. Dua pilihan ini ada plus minusnya dibanding gigi tiruan lepasan. Setelah kamu paham betul plus minusnya, pilihan implan gigi yang kamu pilih. Dan udah tanda tangan formulir persetujuan. Semua perawatan medis aku. Semua legal dan sesuai aturan. Jangan giniin aku. Legal dan sesuai aturan apaan? Waktu itu cuma aku yang kebodohan kamu tipu. Kalau nggak lihat berita, aku beneran kira kamu itu dermawan hebat yang selamatkan jiwa dan obati luka. Aku. Kenapa rumah sakit kamu? Berani nerima dokter nggak bermoral kayak gini. Terus kita, berani juga ya berobat ke dokter sini dengan percaya diri? Kamu harus beri penjelasan hari ini. Kalau tidak, jangan harap kalian bisa pergi. Tidak ada yang boleh pergi. Semuanya, tolong jangan berisik. Masa sih dokter Jiang? Orang yang memukul keluarga pasien? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Jangan-jangan ada yang sengaja menjelekan? Bisa semua tenang sebentar? Ini terlalu kejam. Aku harus beri solusi. Julie, kakak kamu tidak gini ya? Kamu kan investasi di beberapa perusahaan media baru? Bisa bantu aku? Cek apakah video aslinya ada. Aku pasti beri jawaban memuaskan. Oke, aku cek dulu. Semua pulang dulu. Zheng Yuan, ingat janjimu. Kamu harus beri penjelasan. Akan bertemu. Kita harus perjuangkan hak kita. Jangan sampai ditindas. Aku bilang, ini belum selesai. Mending aku periksa ke dokter lain. Cuma aku yang percaya, percuma. Kita berhenti kerja sebentar. Tenang saja. Masalah ini, rumah sakit pasti selidiki tuntas. Selama kita semua bersih hati, aku takkan biarkan ada yang dirugikan. Ingat, orang hebat harus bisa tunduk dan bangkit. Jangan khawatir, kebenaran pasti terungkap. Kalau sebelum itu terjadi, aku bertemu kamu. Lalu kamu pakai ilmu psikologi buatanmu itu untuk analisis aku. Mungkin ini semua takkan terjadi. Masa aku mengada-ada? Ini jelas bakat dan ilmu asli. Tapi, waktu itu, kau bukan hanya merencanakan kejahatan terhadapku, kan? Siapa yang merencanakan kejahatan terhadap siapa? Berani menggoda tapi tidak berani mengakuinya? Bagaimana mungkin aku tidak berani mengakuinya? Aku tadi
Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana? Tidak mau mengundangku masuk? Pacarku sangat ketat. Tidak nyaman. Kenapa kamu menyalahkanku? Kamu bisa saja. Aku keluar beli sesuatu. Betapa konyolnya. Aku selalu bekerja yang terbaik di dunia ini. Orang yang paling mengenalmu. Tapi aku tidak pernah menyangka. Kamu sebenarnya menyukai sisi dia yang seperti ini. Jika kamu datang mencari masalah, kamu juga sudah melihatnya. Tolong pergi. Aku datang hanya untuk memberitahumu. Meskipun aku tidak percaya omong kosong di internet. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu menjadi. Seperti ini sekarang. Daniel, selama kamu mau pergi ke Lyon, kamu bisa lepas dari semua ini. Dalam situasi baru, tidak ada yang akan tahu. Apa yang terjadi sebelumnya? Kamu masih bisa menjadi dirimu sendiri lagi. Sudah kubilang. Aku tidak mau pergi. Kamu harus menghilangkan ide ini. Apakah kamu gila? Tahukah kamu bahwa selama kamu menyelesaikan studi, setelah kembali ke dunia seperti apa yang akan kita dapatkan? Bisakah kamu berhenti bersikap impulsif? Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Mengapa? Hanya karena Tangi? Lalu apa hubungan kita selama bertahun-tahun ini? Atau apakah kamu tidak pernah mencintaiku? Cinta. Apa itu cinta? Aku pikir di antara kita pernah ada cinta sekali. Sampai saat kamu pergi ke luar negeri. Aku baru sadar, sebenarnya tidak ada apa-apa di antara kita. Cocok. Itu cuma kebiasaan. Tanggung jawab. Tidak pernah ada cinta pria wanita di antara kita. Jangan bilang. Kamu dan Tangi punya hubungan cinta. Sudah berapa lama kalian kenal? 3 bulan. Kamu begitu yakin dengan perasaanmu padanya? Bukan impulsif. Dia punya apa? Dia cuma mau latar belakang tapi nggak punya. Dokter biasa tanpa latar belakang keluarga. Apa yang bisa dia berikan padamu? Kamu lihat jelas. Kita orang dari dunia yang sama. Di duniamu, dokter harus naik kelas. Nama pasien gak penting. Yang penting timbang untung rugi. Tingkatkan efisiensi penelitian. Tapi di duniaku, dokter cuma punya satu hal, yaitu mengobati dan menyelamatkan nyawa. Pertama kali lihat Tangi, aku langsung tahu. Tanganmu. Disinfeksi dulu. Aku belum tangani pasien sebelumnya. Aku bungkusin buatmu. Belum tangani pasien sebelumnya. Baik. Dia dan aku. Dia orang dari dunia itu. Jiang Tianchai. Sudah lupa. Siapa yang temani kamu di lab? Habiskan hari-hari dan malam itu. Tapi kamu tahu aku gak pernah mau masuk ke lab itu. Begitu lihat data eksperimen itu, aku akan pusing. Itu kamu. Kamu selalu berangan-angan. Kamu lakukan eksperimen itu bersamaku. Aku akan sangat senang. Lin Feier selalu kamu. Dari awal sampai akhir, kamu yang tarik aku ke situ. Bukan dunianya aku. Kita memang tidak pernah berasal dari dunia yang sama. Maaf, bekerja. Ada sesuatu yang terjadi. Kapan itu terjadi? 1 jam yang lalu. Dikirim dari tetangga sebelah. Ya. Infeksi akut ruang submandibular. Ini semua salahku. Dia belum datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan akhir-akhir ini. Aku harus pergi memeriksanya di rumah. Kamu masih ditangguhkan. Jangan khawatir. Dokter Chen ada di dalam. Nah. Ayah, aku tidak bisa membantumu. Tidak optimis dengan Xiaon. Aku juga tidak merawat ibumu dengan baik. Ayah bersalah.
Ayah bersalah. Ayah bersalah. Bibi Jiang orang yang sangat baik. Ayah bersalah. Bagaimana mungkin? Ayah bersalah. Bagaimana keadaannya? Bagaimana ini? Ucapkan selamat tinggal pada Bibi. Dokter Jiang. Terima kasih. Selama ini, menemani kami berdua orang tua. Bermain rumah-rumahan. Banyak penyesalan karena kehilangan. Tidak ada cara untuk menebusnya. Jika tahun itu, aku juga punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal pada nenekku. Yang paling membuatku khawatir adalah kamu. Jangan ikuti ayahmu. Oke. Bergaul baik. Cepatlah. Masuk. Membangun keluarga. Nenek. Bakat. Tenangkan hati. Dokter Jiang. Kamu adalah orang baik. Kalau anakku datang, kalau dia pulang, tolong sampaikan. Aku ada di dapur, di lemari sudut tenggara. Titipkan untuknya asinan kesukaannya. Biar dia ingat. Pulang. Lihat ayahnya. Jangan. Jangan. Nenek. Istri. Pulang. Ikut aku pulang. Dachun, Xiaon, masih menunggu kita.
Kita sudah pikirkan. Ini bisa bantu lebih banyak orang. Kalau aku tak diskors, aku bisa selamatkan dia. Waktu Tante Jiang diantar. Sudah terlambat. Seharusnya tak begini. Aku ingatkan terus. Perhatikan kondisi mulut Paman Ge. Tapi aku tak pernah periksa dia. Ini salahku. Ini kesalahanku. Kalau aku lebih hati-hati, mungkin semua ini tak akan begini sekarang. Jenius. Jiang Tianchai. Jiang Tianchai, lihat aku. Kamu lihat aku. Tak ada yang mau ini terjadi. Tante Jiang diabetes. Infeksi ruang submandibular. Komplikasi seperti itu. Sulit dicegah. Ditambah perkembangannya sangat cepat. Kita sudah lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Bagaimana dia? Rasu. Aku belum pernah lihat dia seperti ini. Lalu kamu benar-benar percaya apa kata berita itu? Tentu saja aku tidak percaya. Aku temukan video asli yang kamu minta. Kita semua kenal keluarga pasiennya. Papa yang manis. Gimana jual kerangnya, bos kecil? Kak Tani. Kak Tani, hari ini nggak kerja? Kenapa cowok ganteng itu nggak datang? Kalian berdua bertengkar ya? Kenapa pertanyaannya banyak banget? Mau dijawab yang mana dulu? Lihat apa yang kubawa buat kamu. Beruang. Suka nggak? Seperti Kak Tani. Selama kamu nggak di sini, aku sikat gigi tiap hari dengan baik. Hebat. Aku di ruang siaran KPI 11. Aku belajar banyak soal pengetahuan gigi. Aku mau jadi dokter kalau udah gede. Kalau gitu, Kamu bisa lihat ya, Hai. Kenapa kamu hebat banget? Ngomong-ngomong, mata kamu udah membaik? Ada nggak enak badan? enggak. Mataku udah pulih dengan baik. Papa bilang aku akan ingat seumur hidup orang yang nyumbang korneaku. Nanti kalau udah gede, aku juga mau bantu orang lain. Belas kali, sayang. Bisa jawab pertanyaan kakak nggak? Tentu saja. Kamu dan papamu pernah ke Pingjin? Pernah.
Aku dan papa mau beli barang. Lihat, giginya sampai copot. Ada abang dokter yang anterin aku ke rumah sakit. Abang dokter itu galak banget. Tapi tangannya besar dan hangat. Sama seperti Kak Tangi. Dokter Tang, kenapa kamu di sini? Pak Yo, Papa, lihat, ini hadiah dari Kak Tangi untukku. Dokter Tang, apa yang mau dikatakan? Ayo kita bicara di sana. Master Yo. Bukankah ini kenyataannya? Dokter Tang, aku tahu kamu orang baik. Aku juga tahu hubunganmu dengan Dokter Jiang. Tapi kamu adalah kamu, dia adalah dia. Kamu tak perlu membela dia dengan kata-kata manis. Master Yo. Kami tidak percaya. Dia akan melakukan hal seperti ini. Dia ada kesalahpahaman. Bisa kita jelaskan dengan jelas. Tapi rumor ini Benar-benar akan menghancurkan karirnya. Tidak ada kesalahpahaman. Yang kamu lihat itulah kenyataannya. Untuk menyelamatkan orang kaya dulu, dia tinggalkan putriku begitu saja. Kenapa? Putriku jatuh begitu keras. Wajahnya penuh darah. Terus-terusan berteriak kesakitan. Aku memohon padanya lagi dan lagi. Tapi dia bajingan berdarah dingin. Dia tidak pantas jadi dokter. Tapi tahukah kamu, bajingan yang kamu sebut ini, dia sudah angkat pisau bedah di usia 20 tahun. Dia adalah dokter yang termuda dalam sejarah akademi pertama Pingjin. Dia bisa kerja non-stop. 8 operasi besar. Dia ras banyaknya surat untuk orang asing. Bahkan berdebat dengan pakar berwenang. Hanya untuk 1% peluang kesembuhan. Bagaimana mungkin orang seperti ini akan memperlakukan pasien berbeda berdasarkan status? Aku minta maaf padamu. Memang ada kesalahanku saat itu. Operasi putrimu kemudian berhasil diselesaikan. Tapi sikapku buruk. Tidak jelaskan dengan jelas padamu. Ini salahku. Dokter Jiang, orang di sebelah itu temannya Qin Yuan. Kita tangani dulu. Kalau tanda vital stabil, kirim CT dulu. Scan lengkap kepala, leher, dada, perut. Bukannya ada dokter di sini? Dokter, cepat. Yes, dan diizinkannya. Siapa yang izinkan dia buka tirai tempat tidur? Saya temannya Qin Yuan dari akademi Anda. Anak saya lukanya parah sekarang. Saya mau Anda periksa dia dulu. Bu, saya haus sekali. Ada noda darah di kaca helm. Tidak ada luka terbuka di wajah. Mungkin ada luka di dalam mulut. Jangan lepas helmnya. Kadar oksigen darah. Kadar oksigen darah 88. Buka saluran ketiga, siap operasi. Baik. Dokter, anak saya datang lebih dulu. Luka dalamnya belum jelas, saya periksa. Apa yang Anda lakukan? Anda lanjutkan pembersihan lukanya. Oke. Cepat dokter. Alasan saya selamatkan orang itu dulu. Karena saya menilai, kondisi anak Anda sementara relatif stabil. Dan kalau orang itu tidak segera dioperasi, nyawanya akan berakhir. Saya tahu apapun yang saya katakan sekarang tidak bisa menebus penderitaan anak Anda waktu itu. Tapi ini kenyataannya. Di mata dokter, pasien tidak kaya atau miskin, mulia atau hina. Setiap nyawa, kami semua hormati. Saya sebenarnya saya minta maaf pada Anda, Dokter Jiang. Saya tahu Anda juga orang baik. Saya benar-benar tidak sengaja menyakiti Anda. Saya hanya tidak bisa menahan marah waktu itu. Saya sangat marah anak saya menderita begitu. Saya tidak menyangka akhirnya jadi seperti ini. Aku kemudian ingin berdiri dan menjelaskannya padamu. Tapi setelah aku melihat sumbangan-sumbangan itu, aku benar-benar tidak punya pilihan. Ibuku di ruang perawatan intensif. Ribuan per hari. Anakku tidak bisa melihat. Aku benar-benar sudah kehabisan akal. Uang itu. Seharusnya aku tidak mengambil uang itu. Seharusnya aku tidak akan. Maafkan aku, Dokter Jiang, Master Yo. Aku tidak punya muka untuk menemuimu. Bangun, Master Yo, maafkan aku. Kakakku menemukan siapa di balik berita itu. Kamu bangun dulu berbicara. Kamu harus berhati-hati, tidak memberitahu siapapun apa yang kamu lakukan. Master Yo, bangun. Maafkan aku, Dokter Jiang. Apapun yang kamu inginkan.
Tidak penting lagi. Cepat bangun. Maafkan aku, kamu bangun. Hanya berencana pergi seperti ini. Kalau tidak, menunggumu, sang pemenang. Datang dan lihat leluconku. Semua sudah berlalu. Tidak ada yang akan mengejar kebenaran. Kamu tidak perlu menggunakan keluargamu yang dokter. Aura putra surga yang sombong untuk menunjukkan belas kasihan. Apa yang telah kulakukan, Chen Peiyang? Aku setuju. Hanya karena Tangyi. Mungkin. Sebelum kamu muncul, kupikir akulah orangnya. Orang yang bisa menemaninya sampai akhir. Tapi kenyataannya begitu dingin dan kejam. Mudah bagimu. Bisa menggantikan semua yang kumiliki. Dia adalah orang yang mandiri. Bukan aksesoris seseorang. Dia suka bersama siapa? Itu pilihannya. Kita bersaing secara adil. 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 Apakah itu adil? Adil nggak sih? Orang kayak kamu. Lahir udah di puncak. Dapat fasilitas terbaik. Dimanjain tatapan semua orang. Sementara aku. Maksain semua yang ada. Tujuan yang kamu incar. Cuma titik awal buat kamu. Kamu tahu nggak artinya punya apa-apa? Kamu tahu nggak artinya burung bebal duluan terbang? Pernah lihat orang tua jam 3 pagi? Ributlah. Jualan sayur pakai gerobak di jalan? Pernah dengar saudara merendahkanmu? Atau rasa hina saat meminjam uang tanpa malu? Pernah alami lapang berturut? Cuma tidur 3 jam sehari. Di asrama tengah malam pun. Harus limuti diri buat baca pakai senter? Kamu nggak akan pernah ngerti. Karena kamu lahir udah punya segalanya. Iya. Aku akui. Aku iri sama kamu. Aku sangat iri. Aku nggak punya latar keluarga. Nggak punya backingan, nggak punya koneksi. Master Liku. Aku bahkan harus bagi 1 mie instan buat 2 kali makan. Sudah sekian lama aku berjuang. Cuma buat bisa hidupin masa lalu. Buat bilang selamat tinggal. Cuma supaya orang yang aku pedulin bisa hidup lebih baik. Cuma biar di depan orang yang aku suka bisa lebih percaya diri. Salah aku? Salah aku? Kenapa? Bahkan harapan kecil ini aja nggak boleh buat aku? Aku nggak pernah anggap kamu lebih rendah. Aku juga nggak merasa lebih hebat. Bahkan kalau aku di posisimu, mungkin aku nggak sebaik kamu. Kamu punya segalanya. Nggak perlu khawatir apa-apa. Tentu saja bisa dilakukan dengan cara yang muluk-muluk. Mengucapkan kata-kata indah ini. Kamu melihat aku, aura pria yang sombong. Tapi kamu tak bisa melihat di belakangku. Hidup setiap hari dengan hati-hati. Hanya karena ayahku adalah Jiang Zhaohe. Aku terlahir. Aku ditakdirkan mewarisi mantelnya.
Aku tak punya kebebasan masa kecilmu. Kamu tak punya hak memilih minatmu sendiri. Bahkan orang tua atau kerabat, teman saudara kandung. Aku tak punya waktu untuk diriku sendiri. Dan semua yang kulakukan hanya untuk layak menjadi putra Jiang Zhaohe. Aku setiap hari. Semua hati-hati. Industri di atas es tipis. Aku takut ada yang salah. Jika ada yang salah, mereka akan berpikir aku mengandalkan koneksi. Aku lewat pintu belakang. Tidakkah kamu pikir aku lelah? Apakah kamu merasa tertekan dan sakit? Aku tak bisa memilih asal-usulku. Tapi aku tahu bagaimana masa depanku akan berjalan. Aku melakukan ini bukan untuk membuktikan diriku pada siapapun. Tapi aku tak ingin menyesal. Bagaimana denganmu? Kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Hanya untuk melampauku. Banyak orang lebih baik dariku. Apakah setiap hari di masa depan kamu harus hidup dalam perbandingan dengan mereka? Untuk melampaui masing-masing mereka. Aku tak peduli percaya atau tidak. Tapi aku tak pernah menganggapmu sebagai musuh hayalan. Aku pikir setiap orang punya jalannya sendiri. Dan yang harus lakukan adalah lebih baik dari dirimu kemarin. Sudah cukup. Jalanku sendiri. Awalnya kupikir, selama aku penuh semangat, pasti akan membantu lebih banyak orang. Tapi bagaimana dengan kenyataannya? Nyatanya, meski aku berusaha sekuat tenaga, tetap bisa ubah prasangka dan diskriminasi yang sudah berakar dalam. Aku sudah belajar jurusan ini 8 tahun. Keterampilan yang sudah dilatih lebih dari 10 tahun. Pada akhirnya, di depan orang lain, bahkan tak sebaik solusi yang dihasilkan mesin dalam 3 detik ini kredibel. Siapa aku, Chen Peiyang? Aku bukan apa-apa. Kalau semua orang seperti kamu yang menyerah, bagaimana industri kita bisa berkembang? Kamu pikir cuma kita berdua bisa mengubah ekosistem industri ini? Bagaimana tahu kalau tidak dicoba? Kamu masih tidak mau bujuk dia ke Lyon? Bujuk. Yang terpenting dalam pekerjaan kita adalah hormati keluhan utama pasien. Tentu dia punya alasan sendiri mau tetap di sini. 10 tahun lalu, di Cina cuma ada beberapa rumah sakit yang tangani implan gigi kompleks. Bahan impor juga mahal sekali. Tapi sekarang, bahan sudah diproduksi lokal. Harganya juga lebih murah. Orang biasa sekarang bisa periksa gigi. Aku lihat Jiang Tiantian menghadapi pasien-pasien itu. Tersenyum tulus. Bukankah ini lebih baik daripada surat undangan dari Lyon? Lebih berarti, Terserah kamu bilang apa. Aku tidak akan menyerah. Aku sudah mencintainya 15 tahun. Bahkan kalau kalian berdua bersama, aku tidak akan diam saja menunggu. Sebenarnya, setiap hati kamu, makalah optimasi analgesia pasca operasi. Sudah kubaca berkali-kali. Aku berpikir, bagaimana kamu beri anestesi? Bisa begitu tepat. Alat yang buat pasien tetap sadar. Dokter anestesi melakukan operasi tanpa nyeri. Jadi untuk departemen bedah mulut kami, dia seperti malaikat pelindung. Kamu tidak perlu puji aku. Tidak, bukan pujian sama sekali. Sering aku pikir, kalau aku bisa pakai teknologi terbaru, Bantu anak yang lahir tanpa gigi. bikin dia percaya diri dan tersenyum lagi. Bisa ketawa tanpa nutup mulut, nggak minder lagi. Pasti aku bangga banget sama diriku. Semoga kita semua bisa jadi Di bidang masing-masing.
cahaya paling terang. Hati-hati ya, Dr. Lin. Seperti yang kamu mau. Puas? Zheng Peiyang baru aja pergi. Langsung dorong aku ke atas. Ini Yamaha bikin aku kena getahnya. Gimana sikapku nanti? Kamu ini. Murah meriah tapi bagus banget. Kira aku nggak tahu? Kesempatan lanjut studi di Lyon. Kamu kasih ke Dr. Chen. Kenapa departemen komprehensif? Bedah maksilofasial? Kalau nggak usah bahas. Anak muda. Jangan anggap platform itu kemampuan. Orang berbakat. Di mana-mana puncaknya. Aku salah bisa perbaiki. Nggak ada yang namanya enak-enak. Lagi pula dia profesional. Juga talenta langka. Terus kamu yakin banget? Abis dia balik. Aku nggak bakal berantem sampai mati sama kamu lagi? Aku pengen percaya. Kekuatan keyakinan. Dokter Jiang, pasien kontrol udah datang. Kamu sibuk dulu ya, aku lihat-lihat. Oke. Ayo biar abang dengerin. Gak apa-apa kok. Cuma di perut. Ada serangga kecil. Abang anterin kamu buat basmi. bukan Jiang Tianchai. Cuma eksplorasi mulut biasa. Kenapa bikin aku sakit banget? Gigi bungsu kamu ini. Mirip banget sama kamu. Jelek, bengkok, dan barbar. Kalau gak kerja keras, gimana bisa lihat dengan jelas? Jelas-jelas kemampuan kamu belum memadai. Jangan keluar ngomong sembarangan. Biar orang lain dengar. Wajah wakil direktur saya mau ditaruh di mana? Kalau gitu kasih saya uang tutup mulut. Kalau gigi sakit, dikompres es. Jiang Tianchai. Angka kejadian penyakit mulut di negara kita naik dari tahun ke tahun. Dan semakin muda usianya. Ini artinya apa? Artinya tugas dokter gigi kita semakin sulit. Tanggung jawab semakin berat. Kita tidak hanya harus meningkatkan level klinis. Lebih banyak upaya harus dilakukan untuk promosikan pentingnya kesehatan mulut. Julie, kamu benar-benar memutuskan pergi ke pusat pencegahan. Hidup di sana tidak lebih mudah dari sini. Menurut saya penyuluhan ilmu pengetahuan cocok untuk saya. Saya pasti pergi. Saya pasti pergi. Seperti penanaman robot kecerdasan buatan. Aplikasi teknologi tinggi dokter digital. Sebenarnya sedang perlahan berubah. Perawatan tradisional kita. Membuat perawatan dokter lebih presisi. Efisien di saat bersamaan. Juga meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pasien. Ditingkatkan. Tidak hanya bisa menganalisis dengan akurat kondisi mulut pasien. Memberikan rencana perawatan yang dipersonalisasi. Bisa juga menebak pikiran dari wajah. Menilai emosi dan kebutuhan mereka.
memberikan perawatan yang paling perhatian. Lihat, teman-teman kecil kita sudah datang. Saya percaya dalam waktu dekat, kalian semua mungkin ingin berguru pada kakak-kakak kita. Dia benar-benar layak jadi murid yang dididik Zheng Yuan. Benar-benar lebih baik dari gurunya. Tapi menurut saya, meskipun mesin ini canggih dan kuat, tapi yang lebih berharga, harus orang kita sendiri. Dokter gigi Tiongkok kita. Karena kita punya keabadian, suhu dan empati yang tak tergantikan. Ada korban kecelakaan mobil. Akan segera dibawa ke rumah sakit kita. Panggil dokter dari berbagai departemen. Bersiap untuk penanganan medis. Ada korban kecelakaan mobil. Akan segera dibawa ke rumah sakit kita. Ayo, Panggil dokter dari berbagai departemen. Bersiap untuk penanganan medis. Ada korban kecelakaan mobil. Akan segera dibawa ke rumah sakit kita. Panggil dokter dari berbagai departemen. Bersiap untuk penanganan medis.